pada hari ini. Ibadah Youth pada hari ini akan dilayani oleh Saudara Desmond. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat berkat-Mu pada hari ini, sehingga Tuhan pagi ini kami boleh Tuhan mengikuti ibadah Youth Bapa. Kiranya Tuhan berkati ibadah Youth kami dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kiranya Tuhan juga berkati semua teman-teman kami yang ambil bagian dalam ibadah Youth pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita satukan dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan terima kasih untuk semua kebaikan-Mu, untuk semua pemeliharaanmu hingga saat ini. Sebentar kami akan belajar akan kebenaran firman-Mu. Sucikan, kuduskan setiap hati kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, biarlah otoritas Roh-Mu yang kudus yang akan mengurapi hamba-Mu. Nah, di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara dikasihi Tuhan Yesus dan teman-teman di GPT Galilea Youth. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat memuji Tuhan.
walaupun di masa-masa sulit pandemik ini, tetapi kita tetap berharap bahwa Tuhan senantiasa memelihara kehidupan kita secara pribadi. Amin. Kali ini saya akan membawakan tema yang berjudul pergaulan bebas. Saya berharap saudara-saudara dan teman-teman juga mengerti tentang pergaulan bebas. Bahkan mungkin ada yang lebih pengalaman dengan saya, lebih berpengalaman dalam pemahaman tentang pergaulan bebas. Bahkan mungkin ada di antara teman-teman yang sudah pernah masuk di areal yang namanya pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang. Jadi teman-teman saya rasa sudah tahu, pergaulan bebas berarti jalinan pertemanan yang melewati batas peraturan atau norma yang berlaku di masyarakat. Misalnya mabuk-mabukan, tawuran antar pelajar, pesta seks, LGBT, free sex, dan berbagai perilaku yang menyimpang dan membahayakan baik diri sendiri dan juga orang lain. Itu adalah pergaulan bebas yang sangat membahayakan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Keluarga yang kurang harmonis, memilih lingkungan pertemanan yang salah, serta keadaan ekonomi adalah beberapa faktor penyebab dari pergaulan bebas. Terjadinya pergaulan bebas memberikan pengaruh bagi diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Dampak dari pergaulan bebas itu banyak sekali dalam kehidupan kita. Kira-kira apa yang menjadi dampak pergaulan bebas dalam kehidupan kita? Saudara-saudara yang kasihi, pergaulan bebas membawa dampak negatif terlalu banyak dalam kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan maupun sebagai orang-orang biasa. Yang pertama adalah dalam bidang kesehatan. Ternyata pergaulan bebas menurut Salman Al-Farisi dalam buku berjudul Pergaulan Bebas yang dirilis 2017. Salah satu dampak utama dari pergaulan bebas adalah terkenanya penyakit HIV dan juga AIDS. Itu sangat membahayakan. Banyak orang-orang yang sudah terjerumus di dalam pergaulan bebas, pengennya bebas. Pergaulan bebas ini adalah sesuatu hal yang menyenangkan tetapi berbahaya. Banyak orang yang sudah merasakan yang namanya penderitaan sakit HIV dan juga AIDS. Dan itu hanyalah sebuah penyesalan ketika sudah kena penyakit ini. Dan saya berharap teman-teman semuanya, saya berdoa teman-teman jangan pernah menyentuh yang namanya hal-hal yang berbau penyakit AIDS dan juga HIV dalam kehidupan kita semua. Dan yang kedua adalah kenakalan remaja. Kenakalan remaja ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang menyalahi norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang dilakukan pada usia remaja biasanya ini umur 12 sampai 18 tahun. Karena remaja mempunyai keingintahuan yang tinggi akan hal-hal baru. Kenakalan remaja telah menjadi sebuah fenomena sosial yang tidak terbantahkan lagi. Pergaulan bebas itu adalah salah satu yang bisa menyebabkan terjadinya kenakalan di dalam tingkah laku seorang remaja. Contohnya apa, teman-teman? Tawuran, apalagi pencurian, menggunakan obat terlarang. Kalau kita lihat di televisi, berita, bahkan di sekitar kita banyak anak-anak yang sudah memakai obat terlarang. Yang paling bahaya juga adalah kurang ajar kepada orang tua, tidak hormat kepada orang tua, bahkan membantah perintah orang tua. Apalagi gurunya di sekolah pasti akan dilawan. Itu karena terpengaruh yang namanya pergaulan bebas. Ada satu kenakalan dalam dirinya itu yang tidak dia bisa bendung. Dia ingin beraktivitas, tetapi aktivitas yang dilakukannya adalah hal yang merugikan orang lain dan diri sendiri. Dan yang ketiga adalah gangguan kesehatan. Ternyata pergaulan bebas juga membawa pengaruh di dalam gangguan kesehatan. Karena mengonsumsi serta menyalahgunakan narkoba termasuk dalam pergaulan
bisa menyebabkan penggunanya kecanduan, bahkan mengalami gangguan kesehatan. Contohnya apa teman-teman? Halusinasi. Ya, sering berhalusinasi sesuatu hal yang tidak real atau tidak nyata. Tertular penyakit menular yang tadi saya katakan. Kemudian overdosis karena minuman-minuman terlarang. Kemudian gangguan sistem saraf dan jantung, serta bisa menyebabkan yang namanya kematian. Itulah pergaulan bebas. Ini kelebihan minum alkohol, kelebihan macam-macam minuman yang tidak bisa diterima oleh tubuh, bisa menyebabkan kematian. Pendidikan menjadi terhambat. Pergaulan bebas juga sangat berpengaruh pada pendidikan juga teman-teman. Misalnya, nilai menurun, sulit berkonsentrasi dalam belajar, bahkan terpaksa keluar dari sekolah. Ada teman-teman yang sempat keluar dari sekolah. Karena apa? Karena dia sudah terlanjur di dalam pergaulan bebas dengan teman-temannya. Dia tidak bisa lagi fokus dengan pendidikannya. Pemikirannya terganggu di dalam kelas. Dia tidak bisa lagi belajar dengan baik karena pikirannya sudah dikuasai oleh pergaulan bebasnya. Nah, dari semua apa yang sedang terjadi dalam pergaulan bebas, kita itu butuh yang namanya cara menanggulangi pergaulan bebas dalam kehidupan kita. Mungkin ada keluarga kita yang masih terlibat dalam pergaulan bebas. Tentunya lingkungan keluarga adalah lingkungan yang berperan penting dalam memberikan fondasi yang kuat bagi remaja saat ini. Keluarga itu penting banget teman-teman. Dan bagaimana cara kita untuk bisa membuat kita itu jauh dari pergaulan bebas? Yang pertama adalah mengisi waktu luang dengan berbagai kegiatan positif. Misalnya mengembangkan bakat dan berolahraga. Ya, ternyata mengembangkan bakat, misalnya teman-teman pandai bernyanyi gitar, nyanyilah lagu-lagu pujian. Kembangkan bakat Anda sebagai seorang penyair tercinta untuk Tuhan Yesus. Suara Anda sangat berarti buat Tuhan Yesus. Bakat Anda sangat berarti buat Tuhan Yesus. Jangan malu untuk bisa melayani. Saya tidak bisa main musik. Memang kita ini semua bukan manusia yang langsung jadi bisa segalanya. Enggak, kita itu butuh namanya proses belajar. Belajar main musik, belajar bernyanyi. Saya dulu bisa nyanyi sampai sekarang, walaupun pas-pasan, tetapi saya butuh proses yang namanya belajar. Dan belajar ini membutuhkan waktu. Jadi tidak secara langsung kita itu bisa segalanya. Kita butuh namanya belajar dan butuh waktu untuk dekat dengan Tuhan. Dan kemudian hal yang penting dalam kehidupan kita adalah berolahraga juga. Saat ini olahraga itu penting dalam kehidupan kita supaya kita juga bisa terhindar yang namanya dari pergaulan bebas. Kemudian memilih lingkungan pertemanan yang baik itu penting teman-teman. Ternyata memilih lingkungan yang baik itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak setia sama Tuhan, kita juga akan ke bawah. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak memuliakan Tuhan, pergaulannya bebas, maka kita juga akan ke bawah kebiasaan hidupnya. Tetapi kalau kita cinta dengan Tuhan, dengan orang-orang yang cinta dengan Tuhan juga, bergumul dengan mereka, bersama dengan mereka, maka kita akan terbentuk karakter kita yang cinta dengan pelayanan dan cinta dengan Tuhan. Amin. Kemudian adalah yang ketiga, menjalin serta menjaga hubungan yang harmonis dengan orang tua. Ini penting banget, menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua, supaya ketika kita kembali ke rumah, kita berkomunikasi dengan orang tua, kita merasa nyaman dalam keluarga kita. Dan rasa nyaman itu membuat kita itu tidak berpikir macam-macam untuk lari kepada hal yang lain, untuk lari kepada hal yang jahat, tetapi kita fokus dengan keluarga kita. Apalagi kalau misalnya di dalam keluarga kita punya waktu buat Tuhan, muji bersama-sama dengan keluarga, sering cerita tentang firman Tuhan dan keluarga, itu luar biasa banget. Tetapi jarang saat ini anak-anak yang punya waktu buat itu karena kesibukan sendiri-sendiri. Tetapi hari ini saya berkata kepada teman-teman, miliki waktu dengan keluarga bersama-sama memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kemudian menambah wawasan serta pengetahuan khususnya tentang dampak pergaulan bebas. Jadi seperti ini juga, sebenarnya ini adalah salah satu bentuk wawasan kita untuk bisa menambah pengetahuan mendengar firman Tuhan tentang pergaulan bebas,
itu juga bisa membuat wawasan kita semakin bertambah. Jadi kalau misalnya kita bertemu dengan orang-orang baru yang tidak kita kenal, kita bisa membuat hubungan kita tidak terpuruk dalam pergaulan kita dengan mereka. Kita bisa membatasi diri dan juga membantu orang-orang yang dalam masalah pergaulan bebas. Kita bantu mereka untuk bisa keluar dari masalah mereka dan kita menangkan mereka bersama dengan Tuhan. Jadi itulah pengalaman kita sebagai anak-anak Tuhan. Pendidikan kita itu penting. Pendidikan itu penting. Terutama pemahaman-pemahaman yang baru dengan firman Tuhan itu sangat penting untuk bisa membangun iman dan karakter kita. Kemudian adalah hindari menonton pornografi. Nah itu, ini yang paling sulit sebenarnya, tetapi kita harus berjuang untuk bisa menjauhkan yang namanya pornografi dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Pergaulan bebas harus dihindari karena membawa dampak buruk baik dalam bidang kesehatan maupun pendidikan. Ayo hindari yang namanya pergaulan bebas karena itu akan merugikan kita, berakibat negatif dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihinya. Sebab di dalam Roma 12 ayat 1 berkata, "Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati." Ibadah, suatu kewajiban bagi kita, supaya kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus dan berkenan kepada Allah. Hati-hati teman-teman menghadapi pergaulan bebas. Kita harus bisa menjaga diri kita, menjaga iman kita, sebab Tuhan menyertai kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang saya bisa bawakan hari ini. Saya berharap teman-teman tetap semangat dan setia kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, sudah berbicara kepada kami. Biarlah apa yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami bisa menjaga tubuh kami, menjaga pergaulan kami, supaya kami tidak jatuh dalam pergaulan bebas. Bantu kami Tuhan untuk semakin percaya kepada Tuhan. Dan hari ini kami percaya bahwa Tuhan mengasihi kami lebih dari apapun yang kami pikirkan. Berkati semua kami Tuhan, kesehatan kami, jauhkan kami dari segala penyakit yang berbahaya saat ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.